Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini pertanyaannya masih seputar perubahan ataupun pergeseran anggaran di Arkas, yang mana kali ini terkait anggaran untuk pembelian buku yang minimal 10% ya. Jadi kali ini pertanyaannya dari Rianal Hadi ya 6778. Beliau bertanya soal apakah jika belanja modal buku agama dan buku sosial itu juga termasuk ke dalam belanja buku yang 10% atau tidak ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini berencana untuk menganggarkan pembelian buku agama ataupun juga untuk buku sosial, namun masih ragu apakah itu bisa masuk dalam hitungan belanja buku yang 10% atau tidak ya. Silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip. Dan seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait apakah pembelian buku yang minimal 10% itu meliputi untuk pembelian buku agama atau buku sosial ya. Ini tentu kita pun juga harus menjawab berdasarkan juknis BOS terbaru di tahun 2025. Namun sebelum kita bahas secara detail terkait hal tersebut, tentu silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini masih belum mengetahui bagaimana cara untuk melihat apakah rencana anggaran yang kita sudah anggarkan itu sudah memenuhi kebijakan yang terbaru atau tidak, maka cara untuk melihatnya silakan bisa masuk ke bagian penganggaran ya, kemudian buka RKAS yang tahun 2025, kemudian di sini pilih pilih review ya, kemudian di sini di bagian pilihan yang ada di sini kita pilihnya itu lihat grafik proporsi, dan nanti di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat apakah di rencana yang sudah Bapak Ibu sekalian susun tersebut untuk pembelian bukunya sudah minimal 10% atau belum. Di sini bisa terlihat di bagian grafik yang paling atas di sebelah kiri ya. Di sini ada proporsi untuk anggaran buku, yang mana di sini di tempat kita sudah mencapai 10,28%, dan ini tentu sudah mencapai minimal 10% ya. Jadi untuk buku ini memang minimalnya 10%. Jika seandainya mau 20% atau lebih juga bisa, itu bebas, yang penting harus minimal 10%. Nah, di sini kita akan kembali ke pertanyaan tadi, di mana pertanyaannya adalah terkait pembelian buku agama dan buku sosial, apakah memang juga termasuk ke dalam buku yang 10%. Nah, di sini kita berbicara berdasarkan juknis BOS terbaru di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian ya. Ini silakan disimak baik-baik bahwa terkait belanja modal buku agama dan buku sosial ini, tentu Bapak Ibu sekalian ini bisa dihitung ya sebagai bagian dari belanja buku minimal 10%, dan ini sesuai dengan juknis BOS tahun 2025. Kemudian di sini juga kita tadi sudah lihat ya, di mana kalau kita melihat dari juknis BOS tersebut, di sini diketahui bahwa untuk anggaran yang 10% tersebut meliputi untuk penyediaan buku teks utama dan pendamping, termasuk juga buku digital ya. Kemudian di sini penyediaan buku non teks termasuk buku digital, kemudian juga penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar,
Dan di sini termasuk juga pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan. Nah, dilihat dari aturan ini, tentu Bapak Ibu sekalian bisa kita pahami bahwa yang namanya buku agama maupun juga buku sosial ini masuk ke dalam penyediaan buku teks utama atau juga pendamping. Seperti itu ya. Dan kalaupun misalkan ada buku yang menggunakan digital, tidak langsung media cetak, tentu ini bisa dihitung ke dalam yang 10%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini juga ada informasi yang cukup penting juga bahwa selama buku tersebut termasuk kategori buku yang direkomendasikan atau dikurasi oleh pemerintah, dan tentu harus mendukung juga pengembangan literasi ya, pengetahuan serta pembentukan karakter siswa. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bagian arkasnya ya. Contoh misalkan di sini kita akan masuk dulu ke tampilan pergeseran ya, untuk bisa menambahkan kegiatan, karena untuk perubahan sendiri kita sudah tidak mengaksesnya, tidak bisa mengaksesnya karena kuotanya sudah kita gunakan ya. Jadi kita akan gunakan tampilan pergeseran saja. Dimana contohnya di sini misalkan kita akan tambah kegiatan untuk pembelian buku ya. Buku di sini tentu kita akan ada banyak sekali buku ya di sini untuk jenis belanja operasional maupun juga aset. Dan di sini silakan Bapak Ibu sekalian bisa ya, sekiranya di sana masih tersedia pilihan untuk buku yang bisa Bapak Ibu sekalian beli, maka tentu ini masuk dalam kategori buku yang direkomendasikan oleh dinas terkait ya, atau oleh bos sendiri. Dimana untuk buku agama ini sangat jelas sekali ada ya di bagian belanja aset, belanja modal buku agama, termasuk juga untuk aset belanja modal buku ilmu sosial. Jadi itu bisa dihitung ke dalam yang minimal 10%. Nah itu, jadi itu dipastikan Bapak Ibu sekalian boleh untuk membeli buku agama maupun juga ilmu sosial. Nah kemudian di sini ada 3 poin Bapak Ibu sekalian yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami. Ini mungkin boleh juga dicatat ya, silahkan. Terkait ketentuan utama dalam pembelanjaan buku yang 10% itu bagaimana? Yang pertama adalah untuk minimal 10% ini Bapak Ibu sekalian, ini tentu dari alokasi dana BOS digunakan untuk pengadaan buku ya. Baik buku teks utama, buku pendamping, dan juga buku non-teks seperti buku pengayaan, agama ya, kemudian sosial, ensiklopedia, atau juga bisa buku yang memang sesuai dengan rekomendasi pusat perbukuan atau pemerintah. Itu yang pertama ya. Jadi untuk buku agama dan buku sosial ini masuk dalam poin yang pertama ya. Tadi kita sudah sebutkan. Kemudian untuk poin yang kedua terkait ketentuan utama BOS yang minimal 10% untuk buku ini adalah terkait jenis bukunya ya. Untuk jenis bukunya ini yang boleh dibeli meliputi buku pelajaran wajib. Ya, ini boleh dibeli misalkan untuk mata pelajaran nasional, kemudian juga agama ya, sosial. Nah, ini juga ada di poin kedua ya. Kemudian PKN dan sejenisnya. Kemudian ada lagi buku buku literasi umum ya. Buku cerita juga masuk di sini. Kemudian ada buku pengembangan karakter dan buku digital. Nah, untuk yang ingin buku cerita, Bapak Ibu sekalian bisa adanya itu di bagian belanja modal buku umum ya. Untuk yang cerita misalkan di sini ada buku cerita tentang Aku Pandai Menjaga Diri ya kan. Kemudian juga ada buku cerita tentang kalau tidak salah PAUD menata lingkungan main di PAUD. Itu buku-buku jenis cerita yang mana ini masuk ke dalam kategori belanja modal buku umum seperti itu ya. Jadi tentu di sini cukup jelas ya bahwa di poin pertama maupun juga poin kedua itu tadi kita sudah sebutkan ada buku yang masuk dalam kategori buku agama maupun juga buku sosial. Kemudian untuk yang poin ketiga Bapak Ibu sekalian terkait ketentuan utama belanja buku yang 10% ini adalah bahwa untuk buku agama ya, buku agama ini merupakan buku pelajaran agama atau buku pengayaan keagamaan lah ya. Dan buku sosial yang mana sosial ini termasuk misalkan untuk pelajaran IPS ya, kemudian atau penunjang pemahaman sosial.
termasuk dalam kategori yang sah Bapak Ibu sekalian ya, yang sah selama terdaftar di Kurasi Nasional atau direkomendasikan oleh Kemendikbud atau Pusat Perbukuan seperti itu. Jadi dari 3 poin ini Bapak Ibu sekalian cukup jelas ya bahwa memang untuk pembelian buku agama maupun juga buku sosial ini masuk di poin pertama hingga ketiga ya. Tadi kita sudah bahas bahwa buku agama maupun sosial ini masuk ke dalam kategori buku yang memang diperbolehkan untuk kita ambil, kita beli, dan itu masuk dalam hitungan buku yang 10% seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman kita kali ini. Namun sebelumnya mohon maaf ya karena pertanyaannya baru bisa kita jawab karena tertutup oleh pertanyaan yang lain, yang mana ketika saya coba cek di sini ternyata pertanyaan tersebut sudah ditanyakan sekitar 2 minggu yang lalu ya. Jadi mohon maaf dan semoga ini masih bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, khususnya buat teman kita yang bertanya kali ini, atau mungkin juga untuk teman-teman sekalian yang saat ini kebetulan punya pertanyaan yang sama, yang mana masih bingung antara menentukan untuk pembelian buku agama dan sosial, takutnya tidak terhitung di 10% tersebut seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di sering kita berikutnya. Terakhir jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol ya like, kemudian share dan juga subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.